Klaim kepemilikan atas The Umala Signature beredar di berbagai media beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut membuat PT Samahita Umalas Persada PT SUP dan PT Magnum Estate International PT MEI buka suara dan menggelar konferensi pers pada hari Rabu 28 Juli 2026 yang bertemakan status bangunan Umalas Signature di Jalan Bumba nomor 156 Kerobokan Kuta Utara Badung. Hal ini dilakukan untuk menjawab kesimpang siuran di masyarakat dalam mengungkap fakta-fakta yang ada. Melalui masing-masing penasihat hukumnya terkait adanya klaim kepemilikan yang dilakukan oleh pihak tertentu di media, menurutnya adalah keliru dan menyesatkan. PT Samahita Umalas Persada PT SUP dan PT Magnum Estate International PT MEI saat membangun The Umalas Signature di atas lahan 4 SHGB dalam menguasai, mengelola dan mengoperasikan The Umalas Signature didasarkan pada fakta-fakta hukum. Di antaranya, kepemilikan saham mencapai 99% atau 12.375 lembar, sedangkan pihak yang mengklaim memegang 125 saham atau 1%. Dengan kepemilikan 99% saham secara hukum dan secara tidak langsung, kepemilikan 4 SHGB telah beralih kepada PT MEI. Untuk itu, pihak lain tidak memiliki hak apapun lagi atas penguasaan lahan 4 SHGB atas kepemilikan bangunan The Umalas Signature maupun pengelolaan, operasionalisasi, serta pemasarannya. PT SUP sekali lagi adalah pemegang saham 99% mayoritas yang sekarang kita pegang. Ada dua dokumen hukum yang menjadi legalitas penguasaan dan pengelolaan The Umalas Signature. Satu, yaitu PKS atau perjanjian kerjasama, di mana di perjanjian itu dijelaskan bahwa PT SUP memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pemanfaatan tanah keempat SHGB itu. Kemudian PT SUP itu melakukan kerjasama operasional ya, antara PT SUP dengan PT MEI Magnum Estate International. Berharap ini menjadi sebuah informasi faktual kepada publik bagaimana posisi dan kedudukan hukum PT MEI dan PT SUP dalam penguasaan dan pengelolaan The Umalas Signature. Di pasal 262 ayat 1 dan 4 itu sudah jelas. Bangunan existing itu bisa mengurus secara bersamaan untuk dikeluarkan SLF PBG. Itu bisa dicek. Jadi dasar hukumnya itu kita sudah jelas, payung hukumnya pun juga jelas. Tidak mungkin ujuk-ujuk sekarang pemerintah mengeluarkan produk hukum yang cacat. Sementara itu, Direktur PT Samahita Umalas Persada, Charles B. Siringo-Ringo mengungkapkan dengan adanya klaim kepemilikan tersebut berdampak luas bagi jalanan usaha The Umalas Signature. Bahkan sempat terjadi kecemasan bagi karyawan maupun pengunjung, terlebih adanya pihak yang diduga mengarah kepada aksi premanisme. Mereka tiba-tiba datang ke ormas. Yang pertama, karyawan kami semua pada ketakutan. Ada banyak tamu yang waktu kejadian itu jadi takut juga, mereka ada apa, trauma juga ada, ini ada apa, ini begini-gini. Jadi memang juga dan mereka masih stigma juga bahwa di Bali ini kayaknya seperti nggak aman gitu. Ia berharap aparat penegak hukum dapat memberi jaminan keamanan dalam menjalankan usahanya di Bali. Tim Liputan, Bali TV.